5 dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Niwayan Dika Dewi, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Madani Dimitiwati, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nyoman Trisna Putri, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Neketo Ratna Devi, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Alifia Nifati Yasmin, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Madidera Nishani Jaya, bernomor absen 18. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Masa reformasi adalah perubahan atau penataan kembali bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara atau masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya. Masa reformasi ini berupaya memperbaiki kesalahan-kesalahan pada masa Orde Baru. Masa ini juga disebut sebagai era pasca Soeharto yang dimulai pada tahun 1998. Krisis moneter yang melanda Thailand pada Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara di Asia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar menjadi sekitar 17.000 rupiah per US dollar pada bulan Januari 1998. Hal ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan besar di Indonesia, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa wilayah Indonesia. Mereka memiliki tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya, yaitu penurunan sembako, penghapusan monopoli, penghapusan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN, dan menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Di mana 4 mahasiswa tertembak mati. Tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin luas. Di Jakarta, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPRD dengan tujuan dapat menemui pimpinan MPR atau DPRD agar mengambil sikap tegas. Tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya B.J. Habibie. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto menandai berakhirnya masa Orde Baru selama 32 tahun dan dimulai masa reformasi. For your information, B.J. Habibie diangkat menjadi presiden setelah Soeharto memerintah selama 32 tahun. B.J. Habibie menjabat hanya 1 tahun, yakni dari 21 Mei 1998 hingga sampai 20 Oktober 1999 dan tanpa wakil. Tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Sidang tersebut menghasilkan 12 ketetapan MPR. Pada masa reformasi, otonomi daerah mulai dilaksanakan dengan baik, sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Pencabutan pembatasan partai politik pada Oktober 1998 tercatat 80 partai politik yang dibentuk dan menjelang pemilihan umum 1999 sebanyak 48 partai mengikuti pemilihan umum. Penghapusan dui fungsi ABRI. Pada tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI. Pada era reformasi, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014.
Pemilu 7 Juni 1999 dilakukan dengan sistem multipartai sebanyak 48 partai politik. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyatnya. Pemilu kali ini juga memerintahkan pembentukan DPD dan 24 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu pada tanggal 5 April 2004. Pemilu tahun 2009, pemilu kembali diselenggarakan. Pelaksanaannya sama dengan pemilu tahun 2004. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, proses pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, menjalani kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar fokus mengurus perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta rupiah. Yang kelima, membentuk lembaga pemantauan dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan kembali merosot. Pada April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposit. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain, yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Dan yang ketiga, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang 2008 hingga 2009. Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah menerapkan kebijakan antara lain yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, dalam kehidupan sosial. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya, yang didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar dan majalah dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan secara bebas. Yang kedua, pendidikan. Pemerintah pada masa reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013. Pada bidang kebudayaan, dalam bidang budaya, Indonesia mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Hal ini meningkatkan kebanggaan terhadap budaya dari citra Indonesia di mata internasional. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah dapat pengakuan internasional atau UNESCO seperti yang pertama ada Komplek Candi Borobudur, yang kedua Komplek Candi Prambanan, yang ketiga Sejarah Sangiran, yang keempat wayang, yang kelima ada keris, batik, angklung, tari saman, dan noken. Sekian video IPS mengenai masa reformasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kita komen kurang berkenan. Kami tutup dengan peramisan. Om Santi 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 Om. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi
di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.